Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Hamidah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari kelas A IAIN Kediri dengan nomor induk mahasiswa 9324011818. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang bagaimana sih perkembangan pendidikan Islam pada masa Rasulullah sampai dengan masa Bani Abbasiyah. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materi yang pertama, yakni membahas tentang zaman Rasulullah atau pendidikan Islam pada zaman Rasulullah. Nah, pada zaman Rasulullah ini pendidikan Islam dibagi menjadi dua periode, yakni periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah ini, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, perorangan, dan secara rahasia atau tertutup seperti itu. Nah, materinya itu berisi tentang ibadah, akhlak, Al-Quran, dan Tauhid dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan tanya jawab atau diskusi. Nah, yang bertempat tinggal di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, pada periode Madinah ini ceramah dilakukan secara terang-terangan atau berkelompok atau membentuk majelis yang bertempat di masjid atau rumah para sahabat. Materinya pun tidak jauh berbeda dari periode Mekah, yakni ditambah dengan muamalah, akhlak, ibadah, dan keimanan. Dan ada sedikit tambahan pada politik dan lain sebagainya dengan metode yang sama, yakni metode ceramah, dialog, tanya jawab atau diskusi ya. Yang materi selanjutnya yaitu materi yang kedua yakni pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama periode Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki metode pendidikan yang sama atau mirip dengan periode pada zaman Rasulullah. Nah, materi-materi yang dibahas ini meliputi tauhid, akhlak, ibadah, dan kesehatan yang berpusat di kota Madinah. Nah, sedangkan pada periode Umar, pola pendidikan yang mulai tertata dan Umar bin Khattab ini juga mulai membangun tempat khusus untuk pendidikan. Nah, Umar bin Khattab juga mengangkat dan menunjuk para pendidik yang berada di seluruh daerah-daerah yang telah ditaklukkannya. Nah, pada periode Utsman ini metode pendidikan yang hampir sama dengan Umar bin Khattab. Yang bedanya tugas pendidik atau mengajar itu diserahkan kepada umat itu sendiri, dan sahabat-sahabat juga dibebaskan memilih tempat tinggal yang ingin dia tempati. Maka dari itu para sahabat juga bebas untuk menyiarkan agama Islam atau mengajarkan pendidikan agama Islam. Nah, yang keempat itu periode Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib terdapat banyak permasalahan, sehingga pada saat itu Khalifah Ali belum memikirkan arah sektor pendidikan karena berfokus pada kedamaian umat Islam pada saat itu. Nah, pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pelaksanaan pendidikan Islam pada Bani Umayyah ini semakin meningkat dari masa-masa sebelumnya. Pada masa dinasti Umayyah ini sering mengundang para ulama, sastrawan, dan ahli sejarah. Dan pada masa Bani Umayyah juga sudah mulai ada perhatian terhadap perbedaan ilmu tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. Nah, materi yang terakhir yakni perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini metode pendidikan Abbasiyah yakni meliputi imla, hafalan, dan tulisan. Pada masa dinasti Abbasiyah ini, peradaban Islam semakin maju dengan dimulainya gerakan penerjemah karya-karya orisinil dan membangun Baitul Hikmah. Pada masa dinasti Abbasiyah, perkembangan pendidikan Islam sangat maju pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah Ma'mun ar-Rasyid.
Perkembangan itu meliputi beberapa bidang pendidikan, yakni yang pertama ilmu tafsir. Ilmu tafsir yang terkenal pada saat itu adalah Ibnu Jabir At-Tabari. Yang kedua ilmu kalam. Salah satu madhab yang paling terkenal pada masa keemasannya pada masa dinasti Abbasiyah yakni paham Mu'tazilah. Yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu memuncul beberapa tokoh yang terkenal seperti Imam Ghazali, Al-Hallaj, dan Syahabuddin dan lain sebagainya. Yang keempat, ilmu geografi. Ilmu geografi ini yang menjadi pelopor penyusunan globe adalah Al-Idrisi atau Abu Abdullah bin Muhammad. Yang kelima, yakni ilmu kimia. Ilmu kimia melahirkan tokoh-tokoh yang terkenal. Yang paling terkenal adalah Jabir bin Hayyan. Yang keenam yakni pada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ini melahirkan tokoh yang terkenal yakni Ar-Razi. Yang selanjutnya yakni ilmu matematika. Tokoh terkenalnya yang seperti kita tahu penempuh angka nol yakni Al-Khwarizmi. Dan yang terakhir ilmu sejarah. Tokoh yang terkenal pada saat itu adalah Ibnu Khaldun. Dan demikianlah penjelasan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian jangan lupa like, komen, dan share. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Bye bye.